Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Perkenalkan, nama saya Joni Taufik Hidayat, MPD, selaku dosen pendidikan jasmani kesehatan rekreasi di Universitas Negeri Gorontalo. Pada kesempatan ini saya akan memaparkan PDD UKT-PT dengan penuh rasa tanggung jawab dan komitmen terhadap pengembangan pendidikan di Indonesia. Izinkan saya menyampaikan pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja dalam perguruan tinggi pada bidang pengajaran. Video ini dibuat dalam persiapan atau proses untuk sertifikasi dosen gelombang pertama yang diselenggarakan oleh Kementerian Pendidikan Tinggi, Sains dan Teknologi tahun 2025. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan mata kuliah teori dan praktek sepak bola lanjutan dengan bobot SKS, yaitu 2 SKS yang diajarkan pada semester 2. Adapun CPL yang perlu disampaikan di dalam mata kuliah sepak bola lanjutan ini, yang pertama aspek sikap. Tentunya kita akan menunjukkan sikap bertanggung jawab atas pekerjaan di bidang keahlian secara mandiri. Yang kedua, di bidang pengetahuan, siswa nantinya akan menguasai konsep teoritis prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Dan yang ketiga, keterampilan umum, nantinya mahasiswa akan mampu menunjukkan kinerja yang mandiri, bermutu, dan terukur dalam setiap aspek pembelajaran. Dan yang keempat, yaitu keterampilan khusus. Di sini mahasiswa nantinya akan mampu mempraktekkan prinsip-prinsip dasar mengajar pada tiap jenjang dan satuan pendidikan berdasarkan tingkat pertumbuhan dan perkembangan fisik. Adapun CPMK di dalam mata kuliah sepak bola lanjutan ini ada 7 CPMK yang harus dipenuhi. Yang pertama, CPMK-nya yaitu konsep dasar pewasitan. Pada CPMK konsep pewasitan ini nantinya mahasiswa menjelaskan konsep dasar teori dan praktek sepak bola lanjutan termasuk sejarah dan evolusi dalam pewasitan. CPMK yang kedua yaitu analisis teori perwasitan. Di sini nantinya mahasiswa mampu menganalisis teori tentang perwasitan sepak bola meliputi kode etik, meliputi pengambilan keputusan dan peran wasit dalam pertandingan. Dan yang ketiga yaitu CPMK ketiga itu aturan offside. Di sini nantinya mahasiswa akan berusaha untuk menganalisis aturan offside dalam sepak bola secara mendalam, termasuk interpretasi dan penerapannya dalam berbagai situasi pertandingan. CPMK yang keempat, di sini tentunya praktek lapangan dalam perwasitan, yaitu mahasiswa nantinya mampu mempraktekkan teknik dasar perwasitan di lapangan, termasuk posisi, gerakan, dan sinyal wasit. Dan yang CPMK kelima yaitu penggunaan bendera lesmen. Di sini mahasiswa nantinya akan mempraktekkan penggunaan bendera lesmen sesuai dengan standar FIFA dengan fokus pada sinyal offside dan pelanggaran lainnya. Dan yang keenam yaitu CPMK keenam penggunaan fluid untuk wasit tengah. Di sini nantinya mahasiswa mampu mempraktekkan penggunaan fluid sebagai wasit tengah, termasuk intonasi, frekuensi yang tepat mengontrol jalannya pertandingan. Yang ketujuh atau yang terakhir yaitu kombinasi wasit dan lesmen. Di sini nantinya mahasiswa akan mempraktekkan kombinasi peran wasit tengah dan lesmen dalam simulasi pertandingan yang menekankan koordinasi, komunikasi tim perwasitan. Adapun deskripsi mata kuliah sepak bola lanjutan ini yaitu mata kuliah ini dirancang untuk memberikan pemahaman komprehensif tentang konsep dasar perwasitan sepak bola, baik sebagai wasit tengah maupun asisten wasit. Mahasiswa akan mempelajari teori-teori yang mendalam mengenai peraturan permainan dan etika perwasitan, diikuti dan dengan praktek intensif. Yang selanjutnya itu fokus utama meliputi analisis aturan offside. Tentu ini sangat penting, ditambah lagi penguatan sinyal, posisi yang tepat, serta koordinasi tim wasit. Tujuan ini adalah untuk menghasilkan calon wasit yang kompeten dan bertanggung jawab. Strategi dalam pembelajaran tentunya yang saya gunakan di dalam praktek sepak bola lanjutan ini yaitu yang pertama pendekatan. Yang saya gunakan yaitu
pendekatan Project Based Learning atau PJBL, pendekatan Problem Based Learning atau PBL, dan pendekatan secara case method untuk mendorong pemecahan masalah. Strategi yang saya gunakan tentunya pembelajaran ini agar lebih efektif yaitu pembelajaran asinkron, yaitu memberikan fleksibilitas bagi mahasiswa untuk mengakses materi dan diskusi. Metode yang saya gunakan tentunya yang pertama yaitu metode ceramah, interaktif, tanya jawab, presentasi mahasiswa, diskusi kelompok, dan praktik langsung nantinya di lapangan. Evaluasi pembelajaran yang saya lakukan di sini ada 5 aspek. Yang pertama, sikap pribadi, itu dengan poin 15%. Yang kedua, aktivitas partisipasif atau PBL itu dengan poin 15%. Yang ketiga, laporan hasil yaitu PJBL itu sebesar 20%. Untuk UTS atau kognitif itu 20%. Sedangkan untuk UAS atau psikomotoriknya saya beri bobot dengan 30%. Evaluasi ini dirancang untuk mengukur pemahaman mahasiswa nantinya secara teoritis, keterampilan praktis, serta sikap dan partisipasi mahasiswa secara holistik. Adapun rencana tugas mahasiswa di sini ada beberapa hal, yaitu yang pertama tentunya tugas individu dan tugas kelompok. Di mana tugas individu di sini yaitu menganalisis kasus-kasus perwasitan, membuat laporan observasi pertandingan dan merancang skenario offside. Yang kedua tentunya final project. Di sini mahasiswa nantinya akan terlibat dalam praktek perwasitan dalam simulasi pertandingan serta dievaluasi berdasarkan kinerja dan pengambilan keputusan. Dan yang terakhir tentunya aktivitas pendukung. Di sini aktivitas pendukungnya yaitu seperti nantinya ada resume materi, diskusi aktif di kelas, presentasi studi kasus, dan praktek lapangan yang terjadwal. Ini ada beberapa sumber belajar yang saya gunakan di dalam pembelajaran teori praktek sepak bola lanjutan ini, yaitu sumber belajar yang digunakan yaitu secara komprehensif, meliputi modul dan bahan ajar yang ditulis oleh dosen pengampu atau saya sendiri, serta materi pendukung baik dari video YouTube, jurnal ilmiah, dan perangkat pembelajaran modern lainnya. Tentunya di sini kami sebagai dosen mempunyai harapan kepada mahasiswa nantinya untuk memiliki kemampuan teoritis dan praktis yang mumpuni dalam perwasitan sepak bola dan mereka siap untuk menghadapi tantangan di lapangan. Sekianlah pembukaan dari saya. Selamat menikmati video saya. Semoga bermanfaat. Saya tutup. Wabillahi taufiq hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, adik-adik. Oke, ya hari ini kita masuk lagi perkuliahan pada sepak bola lanjutan. Ya, sebelum kita masuk ke materi, terlebih dahulu kita berdoa. Ya, karena berdoa ini untuk mempermudah kita di dalam perkuliahan dan ilmunya juga dapat terserap. Ya, oke, silakan pimpin doanya, Ujang. Berdoa dimulai. Doa selesai. Oke, terima kasih, Bujang. Ya. Dan untuk selanjutnya, ya kita absen dulu. Ya, saya perhatikan banyak yang tidak hadir. Ya, saya perhatikan. Ya, saya absen dulu. Ya, Bujang Hadir. hadir ya. Saprit, Hadir. Rudin, Hadir. Rizaldi. Hadir. Ya, oh ternyata hadir semua ya. Ya. Hadir semua atau ada yang tidak masuk? Ada yang kosong tuh kursi di belakang. Ada 3 orang. Ya, oke. Hari ini kita akan mempelajari tentang perwasitan sepak bola. Ya. Jadi sebelumnya kita sudah mempelajari tentang perwasitan juga, tetapi perwasitan hari ini kita akan lebih fokusnya di peraturan offside. Ya, tetapi kita flashback dulu materi kita yang minggu lalu. Ya, minggu lalu kita sudah membahas tentang aturan-aturan perwasitan yang lainnya. Ya, kira-kira bisa bantu saya mencontohkan aba-aba untuk perwasitan yang minggu lalu. Saprin, silakan ke depan. Ya. Oke, sama satu lagi Zul, boleh. Ya. Oke. Ya, ini aba-aba untuk pergantian pemain.
pergantian pemain. Oke. Mulai. Nah, ini adalah untuk pergantian pemain. Oke. Aba-aba untuk tendangan sudut. Ya, tendangan sudut terus ke bawah. Ya, jangan ke sini. Ya. Aba-aba lemparan ke dalam sebelah kanan. Ya, oke. Oke, yuk silakan duduk, paham ya? Ya, hapus. Ya, silakan duduk. Oke. Masuk pada hari ini, materi pada hari ini, sebelumnya ada capaian yang ingin kita capai pada perkuliahan hari ini. Yang pertama adalah mahasiswa mampu membedakan offside dalam permainan sepak bola. Ini yang pertama. Terus yang kedua, mahasiswa mampu menganalisis aturan offside di dalam sepak bola. Ya. Jadi ini capaian dari materi perkuliahan kita pada hari ini. Oke? Paham? Ya, kita lanjut. Oke, kira-kira ada yang tahu nggak? Ini aturan apa? Satu orang angkat. Ada? Firman? Aturan offside, Pak. Offside ya? Ada lagi yang lain? Ya, ada lagi yang lain? Aturan apa ini? Ada yang beda? Berarti offside? Oke, ya. Terus saya mau bertanya, apa tujuan dari offside? Bujang, oke. Baik, aturan offside bertujuan untuk mencegah pemain mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan berdiri terlalu dekat dengan gawang lawan saat bola dimainkan ke arah mereka. Oke, bagus. Tepuk tangan dulu dong. Ya. Ada lagi yang beda dari Bujang? Ada? Tidak ada. Ya. Ternyata yang disampaikan Bujang itu adalah sebuah aturan yang dirancang untuk mencegah pemain mendapatkan keuntungan yang tidak adil dengan berdiri terlalu dekat dengan gawang lawan saat bola dimainkan ke arah mereka. Ya. Itu tujuannya. Ya. Selama ini offside itu kita tahu melewati orang terakhir. Ya. Ternyata ada tujuan tersendiri. Oke, ini gambarnya ya. Nah, lihat tuh. Gambarnya teriak-teriak dia. Oke. Di sini ada beberapa penjelasan tentang offside ya, yaitu posisi offside itu yang pertama kita bisa lihat di sini seorang pemain dalam posisi offside jika berada lebih dekat dengan garis gawang lawan dari bola dan dua pemain terakhir lawan ya. Jadi bisa dicontohkan ya. Offside itu ya apabila berada lebih dekat ke arah gawang ya. Jadi ini offside. Tapi kalau ya itu. Terus yang kedua, pemain tersebut berada setengah lapangan lawan. Ya, ini sudah berada di setengah lapangan lawan. Itu untuk offside. Ya. Dan posisi onside, nah di sini juga ada berada di setengah lapangan sendiri. Ya. Jadi kalau posisi onside itu nih. Ini masih onside. Ya, kalau ini masih onside. Nah, walaupun dia duluan dari pemain belakang itu. Oke. Ini onside. Bukan offside. Oke. Terus berjajar dengan bola atau sejajar dengan dua pemain terakhir lawan. Biasanya di sini kita contohkan ya, ini sejajar. Ini tidak offside. Ya, ini tidak offside. Ya, alias onside. Oke. Ini adalah yang tidak dihukum dalam posisi offside. Ya, ini tidak dihukum dalam posisi offside. Yang pertama adalah tendangan ke gawang. Ya. Jadi tendangan ke gawang itu ya itu tidak offside. Itu tidak dihukum offside. Ya.
Terus yang kedua adalah lemparan ke dalam. Ya, lemparan ke dalam itu juga tidak offside. Ya, jangan nanti ada orang melempar ke dalam dan posisinya itu sebenarnya posisi offside dan kita mengangkat bendera, kita angkat bendera offside, nah itu yang bahaya. Kita dipukul sama penonton, ya. Tadinya pulang bawa uang sampai di rumah sudah merah-merah ini, gitu. Ya kan? Itu yang bahaya. Ya. Terus yang ketiga adalah tendangan sudut. Tendangan sudut itu tidak offside. Jangan nanti kalian buat angkat bendera pas orang tendang sudut, lihat posisinya offside. Kalian angkat. Ya. Itu pemain sendiri yang kejar gitu. Ya. Ya, itu pemain sendiri yang akan kejar gitu. Nah, ini akan berakibat fatal nantinya sewaktu kita menjadi wasit atau asisten wasit. Ya. Nih, gambarnya. Nah, pertama Arhan. Dari gawang kita dia lempar mungkin sampai ke gawang lawan. Ya kan? Nah. Ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Oke, Rizaldi. Oke. Mau bertanya tentang kapan seorang pemain tidak dianggap berada dalam posisi offside, Pak? Kapan seorang pemain Tidak dianggap dalam posisi offside? Oke. Ya. Ya, ini pada slide nomor sebelumnya ya. Nah, ini posisi offside. Ya. Yang pertama apabila sejajar. Nah, ini diingat lagi, ya. Jadi kalau dia sejajar tidak offside, lama bola datang. Ya. Terus yang kedua, berada di setengah lapangan, yang di sini tadi. Nah, itu tidak offside. Terus yang mungkin ada lagi, ya. Ini tidak juga offside, walaupun ini posisinya offside. Contoh, ini dia tendang bola ke sini dan ini cuma bergeraknya ke sini. Ya. Dan ini yang ngambil bola itu tidak offside. Ya. Paham ya? Ya. Oke. Oke, ada lagi? Saya Pak. Ya, silakan. Pertanyaan saya Pak, jadi tendangan ke gawang atau goal kick Nah, yang dianggap offside itu seperti apa Pak? tendangan ke gawang atau goal kick yang dianggap offside seperti apa? Oke, Ya, Pak. bagus sekali pertanyaannya ya. Ini jarang sekali ditemukan pada saat pertandingan. Tetapi ada loh ya tendangan seperti itu di offside. Oke. Contoh ya, ini melakukan tendangan ke gawang. Kita contoh saja ini. Ya. Ini tendangan ke gawang ya. Dia melakukan tendangan dan ini sebenarnya kalau sampai ke sini itu tidak offside walaupun posisinya posisi offside. Tetapi apabila bolanya itu terkena kepala ini, ya, kepala yang ini dan melaju di sini, itu akan terjadi offside. Ya, tapi kalau dia langsung dari sini, itu tidak offside. Nah, kalian angkatlah benderanya nanti pas orang tendang sini langsung ke sini, itu tidak offside. Oke, di sini ada dua case, atau studi kasus yang perlu kita pecahkan secara bersama. Ini ada dua studi kasus. Yang pertama, melihat kontroversi offside pemain Irak lawan Indonesia di Piala Asia 2023. Itu case yang pertama, studi kasus yang pertama. Studi kasus yang kedua, tendangan ke gawang oleh Ferrari yang gol dianulir sama wasit. Nah, ini kita akan pecahkan secara bersama. Silahkan buat kelompoknya, 2 kelompok. Silakan buat 2 kelompok. Adapun tugasnya, ya, di sini ada 4 item yang akan kalian cari. Yang pertama itu adalah menguraikan aturan offside dengan benar dalam konteks berita. Itu yang pertama. Yang kedua, menjelaskan
inside offside yang dilaporkan dalam berita secara rinci ya dan jelas. Yang ketiga, menilai dan menjelaskan keputusan wasit berdasarkan aturan offside. Dan yang keempat, menyampaikan analisis secara jelas, tepat dan logis. Ya, ada 4 ini. Silahkan didiskusikan bersama kelompoknya. Saya kasih waktunya 5 menit. Ya, silakan. Ya, 5 menit ya. Oke, habis. Selanjutnya, saya minta satu ketua kelompok yang sudah ditunjuk untuk bisa menyampaikan apa saja yang kalian dapatkan di studi kasus yang ada. Oke, kelompok 2 dulu ya. Ini kelompok berapa? 2. Kelompok 2. Oke, ya silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Perkenalkan, nama saya Muhammad Firman Latengo, saya perwakilan dari kelompok 2. Jadi dalam pertandingan fase grup antara Irak dan Indonesia, gol Irak itu dinyatakan sah meskipun pemainnya terlihat berada di belakang bek terakhir Indonesia saat bola dikirim. Karena posisi pemain Irak terlihat jelas, dia melewati garis pertahanan saat bola disundul oleh rekan setim. Nah, jadi dari analisis rekaman pertandingan tersebut, tampak bahwa pemain Irak itu berada dalam posisi offside yang aktif karena dia menerima bola setelah sundulan. Kemudian seharusnya gol dianulir. Keputusan wasit kurang tepat dan menunjukkan bahwa pengawasan VAR tidak maksimal dalam pertandingan tersebut. Oke, sudah. Ya, itu saja Pak. Oke, silakan duduk. Ya, hapus dulu. Dan selanjutnya kelompok 1. Ya, kamu. Ya, silakan, Rudin. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jadi saya perwakilan dari kelompok 1. Jadi kasus studi kami yaitu tentang gol Ferrari dianulir versus Uzbekistan. Jadi 1, menguraikan aturan offside dengan benar dalam konteks berita. Aturan offside menyatakan bahwa seseorang pemain dianggap berada dalam posisi offside jika berada lebih dekat ke garis gawang lawan daripada bola dan 2 pemain terakhir lawan. Pada pertandingan semifinal Piala Asia U23 antara Indonesia Uzbekistan, Komang Teguh mengirim bola ke Ferrari yang kemudian mencetak gol. Namun wasit menganulir gol tersebut karena dianggap Ferrari sudah berada dalam posisi offside saat menerima bola. Rekaman VAR menunjukkan posisi Ferrari sejajar atau sedikit melewati bek terakhir Uzbekistan. Pertanyaan ketiga, menilai dan menjelaskan keputusan wasit berdasarkan aturan offside. Jika memang Ferrari berada di belakang 2 pemain terakhir saat bola dikirim, maka keputusan wasit sudah sesuai dengan aturan. Namun jika posisi sejajar, maka gol seharusnya sah karena sejajar tidak dianggap offside. Keputusan ini kontroversial karena VAR menunjukkan posisi yang tidak jelas secara signifikan offside. Analisis menunjukkan bahwa perbedaan posisi Ferrari sangat tipis. Seharusnya dalam situasi seperti ini prinsip diberikan kepada penyerang dan gol bisa disahkan, namun keputusan tetap sah menurut aturan jika ada bukti kuat posisi offside. Hapus dulu ya. Ya, bagus sekali ya. Analisisnya sudah menggambarkan secara keseluruhan dari apa yang diminta oleh soal ini, ya. Dan ini merupakan masukan-masukan yang bagus, ya tentunya untuk ke depan dalam mengambil keputusan,
Ya, ini studi kasus ini banyak lagi studi-studi kasus yang memang berkaitan dengan offside. Ya, karena di dalam pertandingan sepak bola itu offside inilah yang selalu menjadi kontroversi, menjadi problematik, menjadi insiden yang memang bisa membahayakan untuk pemain dan supporter juga. Ya, jadi nantinya kita harus lebih selektif lagi, lebih maksimal lagi di dalam memberikan keputusan, mengambil keputusan agar tidak salah di dalam mengambilnya. Ya, oke. Ya, perkuliahan kita selesai. Ternyata sampai di sini, ya, tidak banyak-banyak gitu. Ya, jadi materinya sudah saya sampaikan, ya, dan minggu depan kita akan mencoba untuk mempraktekkan, ya, materi ini, ya, dan minggu depan juga saya mohon semuanya berpakaian sepak bola, ya, dan silakan pakai sepatu sepak bola juga. Jangan nanti datang ke sana pakai sepatu pansus, ya, pakai sepatu cat, nah itu tidak sesuai, ya. Dan satu lagi, ya, jangan lupa tolong sediakan bendera, karena ini penting, ya. Tidak mungkin nanti kantong kresek yang kalian angkat gitu, ya. Tolong sediakan bendera, semapur pun boleh, ya, ataupun pinjam sama teman juga boleh, ya. Oke, mungkin itu saja. Ada pertanyaan? Ada pertanyaan lagi? Silakan kalau ada. Ya. Cukup? Ya. Oke. Ya, jadi perkuliahan kita untuk hari ini saya rasa cukup, dan satu lagi saya mohon materi kita hari ini silakan nanti di resume, ya, dan nanti tugasnya silakan dikirim di Spada masing-masing, ya, di LMS-nya masing-masing, ya, dan paling telat pengumpulannya minggu depan, ya, jangan sampai tidak mengumpulkan, ya, kalau tidak mengumpulkan tentu rugi sendiri. Oke, dan ingatkan juga sama teman-teman yang tidak hadir pada hari ini untuk minggu depan bisa hadir di lapangan, ya, jangan sampai mereka tidak hadir dan tidak mengikuti perkuliahan. Oke, terima kasih untuk hari ini. Sebelum kita mengakhiri perkuliahan hari ini, alhamdulillah kita sebaiknya berdoa dulu agar materi perkuliahan hari ini bisa diterima dan nantinya bisa dipraktekkan. Berdoa menurut agama dan percayaan masing-masing, berdoa. Oke, berdoa selesai. Oke, mungkin itu saja dari saya. Saya rasa cukup. Perkuliahan hari ini saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, demikianlah video pembelajaran saya. Semoga bermanfaat. Saya sudahi. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Jaya.